Yo Besti, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Kembali lagi di channel Besti Balotelli. Di video kali ini aku akan bahas tentang berita transfer pemain di bulan Januari atau transfer musim dingin klub-klub Liga Inggris. Yang mana transfer musim dingin ini sudah ditutup per tanggal 1 Februari 2023 jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita bahas berita transfer pemain. Di sini transfernya kita sesuai dengan klasmen saja ya, klub-klubnya. Yang pertama kita mulai dari pemuncak klasmen yaitu Arsenal. Di bursa transfer musim dingin ini Arsenal mendatangkan 3 pemain. Yang pertama ada Leandro Trossard dari Brighton and Hove Albion yang dibeli dengan harga 21 juta pound sterling dengan bonus 6 juta pound sterling. Kemudian ada transfer Jakub Kiwior dari Spezia dengan harga 21 juta pound sterling, dan di deadline day Arsenal mendatangkan Jorginho dari Chelsea seharga 10 juta pound sterling dengan bonus 2 juta pound sterling. Kemudian ada pesaing berat Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris yaitu Manchester City yang tampak pasif sekali di bursa transfer musim dingin ini. Mereka hanya mendatangkan satu pemain muda yaitu Maximo Peron dari Vélez Sarsfield dengan harga 8,2 juta pound sterling. Kemudian ada Newcastle United yang mendatangkan 4 pemain. Yang pertama ada Amadou Diallo secara gratis. Kemudian Garang Kuol dari Central Coast Mariners seharga 300.000 pound sterling. Kemudian ada transfer Anthony Gordon dari Everton seharga 40 juta pound sterling plus bonus 5 juta pound sterling. Dan di deadline day Newcastle berhasil mendatangkan Harrison Ashby dari West Ham United seharga 3 juta pound sterling. Tampak Newcastle masih belum menunjukkan tajinya di bursa transfer ya, meskipun kita tahu bahwa Newcastle dimiliki oleh Arab Saudi yang uangnya bergelimang. Mungkin nanti di summer, di transfer musim panas, Newcastle bakal belanja gila-gilaan. Kita lanjut ke Manchester United. Manchester United mendatangkan 3 pemain yang ketiga-tiganya itu loan semua. Yang pertama ada Jack Butland dari Crystal Palace, kiper loan ya. Kemudian ada striker Belanda Wout Weghorst dipinjam dari Burnley, yang mana sebelumnya Wout Weghorst itu dipinjamkan Burnley ke Besiktas selama 1 musim. Maka dari itu MU harus menebus sebesar 2,5 juta pound sterling dari Besiktas untuk meminjam Weghorst selama setengah musim. Dan di deadline day Manchester United berhasil mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen untuk peminjaman Marcel Sabitzer sampai akhir musim. Selanjutnya klub peringkat 5 ada Tottenham Hotspur. Spur mendatangkan 3 pemain. Yang pertama ada Arnaud Danjuma dari Villarreal seharga 35 juta pound sterling. Kemudian ada pembelian pemain muda Jude Soncuk-Bell dari Chelsea yang harganya tidak dipublikasikan. Dan terakhir di deadline day Spurs berhasil mencapai kesepakatan dengan Sporting CP untuk peminjaman dengan opsi pembelian Pedro Porro seharga 40 juta pound sterling. Berikutnya ada Brighton and Hove Albion. Brighton mendatangkan 3 pemain yang namanya asing, tapi tahu-tahu ntar pemainnya hebat. Nah, di transfer musim dingin Brighton mendatangkan 3 pemain. Yang pertama ada Facundo Buonanotte dari klub Atletico Rosario Central seharga 10 juta pound sterling. Kemudian ada Jamie Mullins dari Bohemians dengan harga yang tidak dipublikasikan. Dan terakhir ada Mark O'Mahony dari Cork City dengan harga yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya ada klub peringkat 7 Fulham yang mendatangkan 2 pemain di transfer musim dingin ini. Yang pertama ada Sasa Lukic dari Torino dibeli seharga 10 juta pound sterling, dan peminjaman Cedric Soares dari Arsenal. Selanjutnya klub peringkat 8 ada Brentford. Brentford mendatangkan 5 pemain di bursa transfer musim dingin ini. Yang pertama ada Byron Wilson dari Coventry City, pemain muda, harganya tidak dipublikasikan. Kemudian ada Connor McManus dari Bray Wanderers, harganya tidak dipublikasikan. Yang ketiga ada Box Boot dari Dorking, harganya tidak dipublikasikan. Yang keempat ada peminjaman dengan opsi pembelian Kevin Schad dari Freiburg. Jika
Brentford ingin membeli, mereka harus membayar 22 juta pound sterling. Dan terakhir, salah satu peminjaman yang menjadi sorotan juga yaitu peminjaman Romeo Beckham dari Inter Miami, anaknya David Beckham. Selanjutnya ada klub peringkat 9 yaitu Liverpool yang tampak sangat pasif sekali ya, hanya mendatangkan Cody Gakpo dari PSV Eindhoven seharga 40 juta pound sterling, dan ini pun sudah diresmikan dari awal-awal Januari, awal-awal transfer, tapi setelah itu ya udah tidur panjang ya, Liverpool nggak ngejar siapa-siapa lagi. Selanjutnya klub peringkat 10 yang ya paling aktif di antara klub-klub Liga Inggris lain, bukan cuma Liga Inggris aja sih kayaknya, di antara klub di dunia ini yang paling aktif dan mengeluarkan banyak sekali uang yaitu Chelsea. Chelsea mendatangkan total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain. Yang pertama ada David Datro Fofana dari Molde, dibeli seharga 10,5 juta pound sterling. Kemudian pembelian Benoit Badiashile dari AS Monaco seharga 35 juta pound sterling. Kemudian pembelian Andrei Santos dari Vasco da Gama seharga 18 juta pound sterling. Lalu ada peminjaman Joao Felix dari Atletico Madrid, yang mana dalam peminjaman ini Chelsea harus membayar nggak murah ya. Untuk peminjaman ini cukup mahal, yaitu 9,5 juta pound sterling. Hanya untuk waktu berapa, 5 bulan kali ya. Debutnya kartu merah lagi kan. Selanjutnya ada salah satu pembelian mahal juga ini, yaitu Mikhailo Mudryk, dibeli dari Shakhtar Donetsk dengan harga 88,5 juta pound sterling. Ini plus dengan add-ons dengan bonus begitu. Kemudian ada pembelian Noni Madueke dari PSV Eindhoven seharga 35 juta pound sterling. Lalu pembelian Malo Gusto dari Olympique Lyon seharga 30,7 juta pound sterling. Dan di deadline day, Chelsea berhasil membuat transfer yang mengguncang, karena ini nilainya sangat fantastis, nilai transfer termahal di musim dingin, bahkan transfer termahal sepanjang masa di Liga Inggris, yaitu mendatangkan Enzo Fernandez dari SL Benfica dengan harga 106 juta pound sterling. Lanjut ke klub peringkat 11 ada Aston Villa yang mendatangkan dua pemain. Yang pertama ada Alex Moreno dari Real Betis, dibeli seharga 12,5 juta pound sterling. Dan yang kedua ada pembelian John Duran dari Chicago Fire seharga 18 juta pound sterling. Kemudian klub peringkat 12 Crystal Palace mendatangkan dua pemain juga. Yang pertama ada Noaurio Amahada dari Stuttgart, dibeli seharga 10,5 juta pound sterling. Dan di deadline day, Crystal Palace berhasil mencapai kesepakatan untuk meminjam Albert Sambi Lokonga dari Arsenal. Selanjutnya ada klub peringkat berapa? 13 ya berarti. Nottingham Forest. Ini seperti di transfer sebelumnya ya, di summer. Nottingham Forest di transfer musim dingin ini juga aktif banget. Mereka mendatangkan 6 pemain. Yang pertama ada transfer Gustavo Scarpa dari Palmeiras secara gratis. Kemudian transfer Danilo dari Palmeiras juga dengan bandrol 18 juta pound sterling. Kemudian pembelian Chris Wood dari Newcastle United seharga 15 juta pound sterling. Lalu ada pembelian Felipe dari Atletico Madrid seharga 2 juta pound sterling. Dan di deadline day, Nottingham Forest berhasil mencapai kesepakatan dengan dua pemain. Yang pertama ada Jonjo Shelvey dari Newcastle United secara gratis. Dan ada peminjaman Keylor Navas dari Paris Saint-Germain. Oke, selanjutnya klub peringkat 14 yaitu Leicester City yang mendatangkan 3 pemain di transfer musim dingin ini. Yang pertama ada Victor Christiansen dari Copenhagen, dibeli seharga 17 juta pound sterling. Kemudian ada Tete, ada gitunya tuh, berarti apa Tete kan? Dari Lyon seharga 17,5 juta pound sterling. Lalu di deadline day mereka berhasil mendatangkan Harry Souther dari Stoke City seharga 15 juta pound sterling. Selanjutnya klub peringkat 15 yaitu Leeds United yang mendatangkan 4 pemain. Pertama ada transfer Max Wöber dari RB Salzburg seharga 11 juta pound sterling. Kemudian ada Jorginho Rutter dari Hoffenheim seharga 35,5 juta pound sterling.
Ketiga ada peminjaman Weston McKennie dari Juventus dengan opsi pembelian sebesar 27 juta pound sterling. Dan terakhir ada pembelian Diogo Monteiro dari Servette seharga 1 juta pound sterling. Selanjutnya klub peringkat 16 West Ham United berhasil mendatangkan 2 pemain di transfer musim dingin ini. Pertama ada transfer Luis Zhao secara gratis dari Sao Paulo. Kemudian ada pembelian Danny Ings dari Aston Villa seharga 15 juta pound sterling. Selanjutnya klub peringkat 17 Wolverhampton Wanderers cukup aktif di bursa transfer musim dingin ini. Mereka berhasil mendatangkan Matheus Cunha itulah dari Atletico Madrid. Bukan transfer ini, peminjaman Matheus Cunha dari Atletico Madrid dengan opsi pembelian seharga 44 juta pound sterling. Kemudian ada pembelian Louis Molden, pemain muda dari Solihull Moors, harganya tidak dipublikasikan. Kemudian ada pembelian Mario Lemina dari OGC Nice seharga 9 juta pound sterling. Selanjutnya ada pembelian Pablo Sarabia dari Paris Saint-Germain seharga 4,5 juta pound sterling. Kemudian ada transfer Craig Dawson dari West Ham United seharga 3,3 juta pound sterling. Dan terakhir ada transfer Dan Bentley dari Bristol City, harganya tidak dipublikasikan. Selanjutnya klub peringkat 18 yaitu AFC Bournemouth. Ini juga cukup aktif karena mungkin ingin menghindari zona degradasi ya. Mereka mendatangkan 6 pemain. Yang pertama ada Dango Outara dari Lorient seharga 20 juta pound sterling. Kemudian ada pembelian Darren Randolph dari West Ham United, harganya tidak dipublikasikan. Kemudian ada pembelian Antoine Semenyo dari Bristol City dengan harga 9 juta pound sterling plus bonus 1,5 juta pound sterling. Kemudian ada peminjaman Matheus Vina dari AS Roma. Lalu ada pembelian Ilya Zabarny dari Dinamo Kiev seharga 20 juta pound sterling. Lalu ada pembelian Hamid Traore dari Sassuolo seharga 26 juta pound sterling. Selanjutnya klub peringkat 19 Everton yang mendatangkan Sean Dyche. Siapa tuh? Pelatih. Ya, Everton cuma mendatangkan pelatih baru aja setelah memecat Frank Lampard. Mereka nggak beli siapapun pemain. Entahlah. Setelah musim kemarin, fans Everton bahagia banget karena Everton gagal degradasi. Mungkin musim ini waktunya mereka degradasi. Dan terakhir klub peringkat 20 ada Southampton yang mendatangkan 5 pemain. Pertama ada pembelian Mislav Orsic dari Dinamo Zagreb dengan harga 8 juta pound sterling. Kemudian pembelian Carlos Alcaraz dari Racing Club seharga 12,3 juta pound sterling. Kemudian ada pembelian James Bre, nah itulah, dari Luton Town seharga 750.000 pound sterling. Kemudian di deadline day berhasil mendatangkan 2 pemain. Pertama ada Kamaldeen Sulemana dari Rennes seharga 22 juta pound sterling. Kemudian ada pembelian Paul Onwachu dari Genk seharga 16 juta pound sterling. Oke, itulah berita transfer pemain dari klub-klub Liga Inggris. Kira-kira pembelian-pembelian tersebut bisa memperkuat tim atau tidak? Kita lihat apakah klasmen ini akan berubah di akhir musim atau akan tetap sama. Arsenal akan tetap di puncak klasmen atau akan ada pergeseran. Kita lihat saja ke depannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, Besti.